Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya dari kelompok O Multimedia Interaktif and Game ingin mempresentasikan tentang desain untuk cluster promotion yang tema itu townhouse. Nah, untuk pertama saya akan membahas dengan konsep dan uh, untuk frame-nya sendiri yaitu storyboard-nya. Kemudian untuk penjelasan kedua untuk timeline-nya akan dijelaskan oleh teman saya Ladandi, dan untuk project di Blender dan animasinya segala macam itu serta properti detailnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi Fadila dan Sabto Wibowo. Oke, yang pertama saya kenalkan, di sini ada saya sendiri, Fizil Nazareta, dengan NPM-nya sebagai berikut. Kemudian di sini ada Rafi Fadila, Sabto Wibowo, dan Ladandi. Untuk project kali ini yaitu dengan townhouse, temanya sebagai cluster promotion. Untuk konsep rancangan desain sendiri, yaitu dijelaskan dalam pembuatan model, perumahan ini dibuat dengan menggunakan Blender atau aplikasi Blender 3D yang open source, dan untuk konsep rumahnya sendiri yang diambil sebagai rumah minimalis, rumah yang dengan model 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Untuk desain menggunakan Blender, menggunakan beberapa modifier diantaranya Solidify, Sufficient, Surface, dan Bevel. Sekian ini untuk dari konsepnya. Selanjutnya menuju ke penjelasan storyboard. Untuk storyboardnya sendiri terdiri dari beberapa frame yang nanti untuk dijelaskan, yaitu yang pertama itu ada sebagai view front house-nya, yang frame kedua living room atau ruang keluarga atau ruang tamunya. Untuk frame ketiga dijelaskan dinner room atau ruang makan. Untuk frame keempat dijelaskannya untuk tempat tidur atau ruang kamar ya. Frame 5 itu dapur, frame ke-6-nya itu kamar mandi. Pada frame 1 sendiri di sini terlihat dari angle depan dan samping menyudut dari penampakan hasil desain rumahnya, yang terdiri dari rumah, halaman depan, dan di atasnya ada atap serta dengan tampung tempat penampungan airnya. Dari frame 2 sendiri, yaitu living room atau ruang keluarga, di sini dalam bentuk desain 3D sendiri, dan interiornya itu terdiri dari sofa dan juga ada lemari ya, lemari kecil seperti locker. Di sini juga ada meja, dan di atas mejanya terdapat interior televisi. Untuk frame ketiga yaitu ruang makan. Untuk interiornya sendiri sederhana, yaitu terdapat 3 bangku dan 1 meja makan. Untuk properti interiornya, di dalam frame selanjutnya yaitu kamar atau ruang tidur, terdapat desain interior jendela, lemari pakaian, meja, dan terdapat televisi ya untuk ini. Dan terdapat juga di tempat tidur ada interior kasur, guling, dan tempat tidur sendiri ada kasur, guling, dan bantal. Selanjutnya di dapur terdapat kulkas, dan juga untuk rak-rak bagian dapur seperti kompor yang menggunakan gas, entah itu kompor listrik, juga kulkas 2 pintu ya untuk propertinya sendiri. Untuk frame ke-6 atau frame terakhir, di sini ada kamar mandi. Untuk interiornya sendiri juga cukup sederhana. Di dalam itu ada bak mandi dan toilet untuk buang air besar, dan juga tersedia shower sebagai alat mandinya ya, kalau antara bak mandinya kurang memenuhi.
Berikut ini ada timeline project yang project cluster townhouse-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Ladandi. Oke, silakan Ladandi. Oke, untuk timeline projectnya, yang pertama yaitu menentukan konsep, yaitu mulai pada tanggal 16 November sampai 17 November. Terus yang kedua, mencari referensi, tanggal 18 November sampai 19 November. Terus step yang ketiga, membuat tampilan rumah, yaitu mulai pada tanggal 20 November sampai tanggal 21 November. Step yang keempat yaitu membuat isi di dalam rumah, yaitu mulainya tanggal 22 November sampai tanggal 23 November. Dan step yang keempat yaitu membuat PPT. Yang kelima, render hasil project, yaitu 25 November sampai 26 November. Dan yang terakhir yaitu presentasi hasil dari project. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan saya tutup dan saya kembalikan ke Raffi untuk menjelaskan tentang Blender dan animasinya serta properti lebih detailnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rumahnya dari aplikasi Blender. Berikut adalah tampilan perumahan cluster ya. Di sini terdapat jalan raya untuk menghubungkan satu rumah dari satu rumah ke rumah lain. Di sini terdapat tiga terdapat jumlahnya adalah tiga rumah cluster. Untuk bagian depan rumah terdapat jendela jendela besar, dua jendela kecil, taman, eh, tembok pembatas, tembok pembatas kecil, dan eh, jalanan aspal untuk sebagai garasi. Untuk bagian depan ini untuk taman dan eh, garasi teksturnya menggunakan objek plane. Lalu untuk bagian temboknya, tembok, pintu, jendela menggunakan plugin bernama Archimedes yang digunakan untuk membangun bangunan. Baik, ini adalah tampilan bagian atas rumahnya. Di sini adalah atap bagian rumahnya, dan di atas atapnya adalah tembok untuk penjaga toren dan toren atau tangki air. Dari bagian sini juga kita dapat melihat bagian dalam rumahnya. Untuk bagian interior rumah didesain oleh teman saya yaitu Sabto Wibowo. Mungkin bisa dijelaskan bagian denah rumahnya ya. Maksudnya dijelaskan secara singkat gitu ada bagian apa saja ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Muhammad Rafi. Jadi dalam denah perumahan ini untuk bagian dari pintu masuk itu digunakan sebagai ruang tamu. Lalu kemudian di sebelah kanannya terdapat kamar tidur satu atau biasanya ini buat kamar anak. Lalu yang paling kanan itu adalah kamar orang tua atau misalnya kamar yang kedua lah. Lalu di bagian tengah terdapat meja untuk makan malam atau mungkin sebagai ruang keluarga. Lalu di sebelah kirinya terdapat dapur sebagai bagian dapur, dan sebelah di dapur ada kamar mandinya. Jadi dalam pembuatan interior ini kami semua membuat dengan menggunakan beberapa modifier seperti Solid V, Subdivision Surface, dan Bevel.
masing-masing interior dibagi dengan beberapa tim, yaitu dalam pembuatan konsep dan skrip dibuat oleh Fizel Nazareta. Kemudian untuk bagian rumah, dinding rumah dan desain eksterior rumah dibuat oleh Muhammad Rafi Fadilah. Dan kemudian di bagian interior dibuat bersama saya dan Ladandi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa saya ambil lagi dari sini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian rumahnya secara lebih detail, secara lebih dekat. Di sini adalah bagian ruang tamu, ruang untuk menonton televisi. Di sini properti yang ada adalah pintu, lemari, televisi dan meja dan sofa. Properti ini menggunakan modifier dan untuk bagian pintu dan jendelanya menggunakan plugin Archimesh. Lalu di seberangnya ada ruang makan. Ruang makan terdiri dari meja makan, kursi, dan 3 kursi. Ruang ini digunakan untuk makan dan propertinya menggunakan modifier dari objek seperti cube. Lalu di sebelah kirinya, kita ke sini dulu, ke kamar dulu. Di sini ada kamar kecil. Kamar kecil terdiri dari pertama pintu, lalu di dalamnya ada lemari, kasur beserta bantal guling dan bed covernya, dan jendela kecil. Kamar tidur ini difungsikan sebagai kamar anak. Lalu di sebelahnya ada kamar yang lebih besar. Di sini digunakan sebagai kamar orang tua. Di dalam kamar ini terdapat TV, meja, lemari, dan kasur lagi, dan juga jendela. Lalu di sebelah kiri ruang makan ada dapur. Dalam ruangan dapur ini terdapat kulkas, kompor, dan tempat cuci piring, dan juga piring-piring yang disediakan ada di sini. Untuk propertinya seperti kulkas dan kompor ini menggunakan modifikasi dari objek cube. Lalu di sebelah kanannya ada kamar mandi. Kamar mandi terdiri dari bak mandi, bak air, lalu toilet, lalu shower. Ini adalah showernya, dan juga pintu kecil sebagai akses masuknya. Untuk pintunya menggunakan plugin Archimesh. Lalu untuk bak airnya menggunakan modifikasi dari objek cube. Lalu untuk toilet dan showernya menggunakan add-on bernama Blender Kit. Blender Kit adalah add-on yang bisa digunakan untuk mencari objek-objek yang sudah jadi. Ya. Lalu kalau ditutup atapnya seperti ini. Untuk di sini ada water tank. Water tank menggunakan modifikasi dari objek lain yang dimodifikasi dari teknik latte. Mungkin
mungkin sekian penjelasan lebih dalam dari eh, interior dan eksterior rumahnya. Saya kembalikan ke Visual Nazareta sebagai untuk penutup presentasinya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Ladandi, Sabtu Wibowo, dan Raffi untuk penjelasannya. Kali ini kami tutup. Sekian dari kelompok kami untuk mata kuliah Multimedia Interaktif dan Game R03. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.